Pemirsa Bincang Sehati, banyak manfaat tidur yang sudah terbukti dari berbagai penelitian. Namun masih banyak orang yang tidurnya tidak cukup karena berbagai hal. Di antaranya stres, konsumsi obat-obatan tertentu, konsumsi kafein yang tidak tepat, serta pola hidup yang tidak teratur. Beberapa hal tadi dapat menyebabkan kita mengalami gangguan tidur. Salah satu gangguan tidur yang sering ditemukan yaitu insomnia. Insomnia terjadi ketika kita berulang kali sulit tidur. Insomnia berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kita terkena stroke, kegemukan, hingga depresi. Oleh karena itu, sejumlah peneliti dan praktisi kedokteran menginisiasi diperingatinya Hari Tidur Sedunia. Tahun ini, hari tersebut diperingati pada 15 Maret 2019. Mereka berharap makin banyak orang yang sadar tentang pentingnya tidur. Tidur yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi, produktivitas, dan sistem imun tubuh. Nah, pemirsa, mulai sekarang cobalah bijak menggunakan waktu untuk tidur yang lebih berkualitas. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati, saya punya pertanyaan nih untuk Anda. Tadi malam Anda tidur nyenyaknya berapa lama atau berapa jam? Mungkin banyak dari Anda jangan-jangan yang punya kesulitan untuk tidur kemudian. Banyak ya biasanya penyebabnya. Mungkin sedang stres, atau mungkin banyak pikiran, atau mungkin sebelum tidur biasanya mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein. Waduh, padahal tadi disebutkan ya, tidur tuh penting sekali loh untuk tubuh kita. Sampai ada harinya tadi tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Tidur Sedunia. Nah, di episode Bincang Sehati kali ini kita mau membahas ya mengenai insomnia dan tidur nyenyak tanpa obat. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, mungkin Anda sendiri sering mengalami kesulitan tidur, ingin tanya-tanya bisa telepon di 0212903244 atau bisa juga kirim direct message di akun Instagram kami. Anda bisa cerita lebih lengkap, lebih panjang di @bincangsehatida.itv. Langsung kita sapa dokter ya hari ini ya. Udah tahu dong kalau kita bahas mengenai tidur nih ya, siapa yang datang ke sini ya. Dr. Andreas Prasaja RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist, spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya? Selamat datang kembali ya dok ya. Halo. Udah lama gak kesini nih dokter ya. Hari ini kita ngobrol lagi mengenai masalah tidur nih dokter. Tadi ternyata tidur ada hari tidur ya dok ya. Tanggal 15 Maret. Jadi setiap tahun kita memang peringati, tahun ini jatuh pada 15 Maret 2019. Ya, jadi Hari Kesehatan Tidur Dunia, World Sleep Day. Temanya tahun ini adalah Healthy Sleep, Healthy Aging. Oke. Karena kita tahu pada saat tidur itu kan banyak toksin-toksin yang dibersihkan dari tubuh, dari otak terutama, sehingga ini bisa mencegah berbagai penyakit sebenarnya. Jadi masalah aging bukan hanya masalah penampilan, ya kan? Kemudahan peremajaan tubuh kita semua hanya terjadi pada saat tidur. Nah, makanya penting ya. Sangat Tadi penting. bukan cuma hari tidur, tapi hari kesehatan tidur. Hari kesehatan tidur. Tidur aja kita harus sehat ya. Nggak bisa sembarangan tidur. Nah, ini yang mau kita bahas mengenai insomnia, sulit tidur. Berarti tidurnya kurang gitu ya dok ya. Ini yang udah dibilang insomnia nih, kalau sekali aja kita sulit tidur udah dibilang insomnia, atau berulang kali kita sulit tidur, jadi gini, atau gimana dok? Insomnia harus kita pahami bahwa insomnia itu baru gejala. Ya, sama seperti demam, itu baru gejala. Penyakitnya kan bisa demam berdarah, bisa demam karena flu saja, bisa demam tifoid, ataupun demam yang lain. Insomnia juga sama. Ini juga baru gejala. Ya, jadi kesulitan tidur, sulit jatuh tidur, mudah terbangun di malam hari, mudah terbangun sulit tidur kembali, yang menyebabkan gangguan fungsi di siang hari. Nah, ini kita sudah sebut sebagai insomnia. Nah, tapi ini baru gejala. Nah, penyakit tidurnya nanti apa, itu harus kita lihat lebih jauh lagi. Ya, dalam International Classification of Sleep Disorder, itu ada sekitar 24 penyakit tidur dengan gejala insomnia. Jadi,
Banyak. Jadi baru awalnya aja nih sih Ya. gitu ya. Tadi ada banyak nih clue-nya ya, dokter bilang bisa sulit tidur, atau mungkin udah tidur tapi bangun sulit tidur lagi, atau mungkin tadi banyak sekali tuh penyebab-penyebabnya ya dok ya. Ini fokus di malam hari, atau kalau kita tidur siang begitu bisa tapi malam sulit, kehitung nggak yang tidur siang itu khusus di malam hari? Ada juga yang seperti itu. Jadi penggolongannya bisa berdasarkan faktor psikologis gitu kan, karena kebiasaan tidur yang salah, kemudian perilaku tidur yang tidak tepat. Yang paling banyak sekarang adalah penggunaan gadget sampai larut malam, kemudian tidak memperhatikan cahaya, ya. Tapi ada juga yang golongannya termasuk dalam circadian rhythm disorder. Jadi irama biologisnya yang terganggu. Bukannya tidak bisa tidur, tetapi jamnya bisa tidur. Saya nggak bisa tidur dok, setiap malam tidurnya jam 3, jam 4, jam 3, jam 4. Nah ini biasanya masuknya golongan circadian rhythm disorder, delayed sleep phase. Jadi jam tidurnya yang bergeser, ya mudah sekali tinggal kita geser kembali. Ada juga yang advanced sleep phase, terlalu maju, ya biasanya jam 7 udah ngantuk. Orang lanjut usia kan begitu, betul. ya orang-orang tua kita gitu ya, jam 7 sudah mengantuk, sudah tertidur, kemudian di tengah malam terbangun, jam 1, jam 2 bangun dan mengeluh tidak bisa tidur lagi, minta obat tidur, seperti itu. Baik, berarti sebelumnya kita harus klasifikasi dulu dong dok, karena kan tadi jam tidur kan beda-beda nih. Kalau di anak-anak pasti lebih panjang, kalau di dewasa muda beda. Nanti tadi di usia tua lebih sedikit lagi tidurnya ya. Biasanya kalau di dewasa muda nih yang paling banyak tuh minimal kita tidur berapa lama tuh dokter? Dewasa muda itu mulai usia remaja sampai akhir 20-an, kebutuhan tidurnya masih 8,5 sampai 9,4 jam. Oh, lama ya? Masih lama. 8 sampai 9 jam. Tapi jam tidurnya, irama sirkadiannya unik. Mereka baru mengantuk setelah jam 11. Jadi dekat-dekat tengah malam gitu baru mengantuk. Sedangkan seringkali kan pagi harus aktivitas, bekerja, kuliah, ada yang masih sekolah, kan harus jam 7, jam 8, ada yang harus bangun subuh jam 4. Kalau rumahnya jauh dari luar kota. Nah, mulai ada gangguan di sini. Oke, jadi tadi 8 sampai 9,4, ya kita hitung aja kalau kita bangunnya jam 5, berarti butuh tidurnya berapa begitu startnya ya kira-kira. Cuma sayangnya pada usia dewasa muda akan jadi sulit. Karena pada jam 9, jam 10, otaknya ini sedang penuh dengan vitalitas. Jadi ini waktu yang ideal untuk berkarya sebenarnya kan. Nah, ada orang bilang gitu ya, morning person atau night person. Jadi malam justru malah lagi bergairahnya kerja, padahal pagi mesti bangun nih kemudian. Nah itu dia, jadi dalam tanda kutip juga social jet lag. Ya kan, kayak jet lag tapi berkepanjangan. Betul. Jamnya berbeda, jam biologisnya berbeda dengan jadwal aktivitas hariannya. Nah itu dia, padahal tadi tidur harus cukup, harus berkualitas supaya bisa sehat kemudian ya. Baik dokter. Nah dokter, tadi ada beberapa jenisnya ya si insomnia ini. Jenis-jenisnya apa aja sih dokter, boleh dibagi sedikit? Banyak. Jadi dengan yang insomnia aja ada psychophysiological insomnia, ada due to medical condition karena lagi sakit atau apa, ada restless leg syndrome, ada gerakan kaki pada saat tidur juga. Banyak banget ya. Iya banyak. Waduh, oke. Nanti kita bahas deh satu-satu ya dok ya, penyebabnya juga apa, kemudian kita bahas satu persatu, penanganannya nanti, pencegahannya. Tapi istirahat sebentar ya. Kita tunggu juga pertanyaan dari Anda. Mungkin dari tadi dengar obrolan saya di awal dengan dokter udah mulai tercipta nih ya pertanyaannya, ingin tanya langsung ke dokter, nanti bisa telepon di 0212903264 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.id/TV. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di DAI TV. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami sedang membahas mengenai insomnia dan tidur nyenyak tanpa obat. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter di sini, Anda bisa telepon di 0212903264 atau melalui akun Instagram kami Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist, spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Nah dokter, tadi kita sudah bahas ya, insomnia ini gangguan tidur di malam hari
yang menyebabkan nanti ada gangguan beraktivitas di siang hari begitu kira-kira ya. Ini kan tadi ada banyak jenisnya. Kalau di Indonesia kasusnya insomnia ini berapa besar? Biasanya di rentang usia berapa yang paling banyak, Dok? Paling banyak di rentang usia produktif sih ya. Ya jadi 30-an, 40-an, banyak sekali. Tinggi nggak dokter angkanya? Kita belum ada penelitiannya secara khusus, tapi kalau kita mengambil data dari Amerika, National Sleep Foundation menyatakan hasil surveinya bilang bahwa 85% penduduk di Amerika pernah sekurangi 1 kali mengalami gangguan tidur. Oke, karena tadi 1 hari aja kita sulit tidur, udah dibilang itu gejalanya nih insomnia gitu, yang nggak perlu berkepanjangan, nggak bisa tidur. Jadi mau 1 minggu nggak bisa tidur, ada yang sebulan nggak bisa tidur, ada yang sudah bertahun-tahun, menderitanya sama. Bener ya, karena kan biasanya tidur hening, sepi malam gitu, emang orang lain nggak berkegiatan, tapi dia sendiri masih segar gitu ya, jadi pasti ini perbedaan, jadi anomali gitu ya. Ada yang sudah ngantuk, tapi kok nggak mau tidur-tidur ya, gimana? Nah tadi jenisnya banyak dokter, penyebabnya kan juga banyak ya. Kita bahas penyebab yang umum-umum aja deh dokter, yang paling banyak kenapa nih dok? Sementara ini memang yang banyak itu adalah perilaku tidur yang salah. Jadi penyebabnya sendiri, pemicunya kita tidak pernah bisa pastikan apa. Jadi ada pemicu, kemudian ada faktor bakatnya gitu ya, kemudian yang membuat berkepanjangan. Nah kita fokus biasanya pada yang apa sih yang membuat jadi berkepanjangan. Ya karena kalau pemicu kan cuma sekali itu aja. Jadi biasanya begini kasusnya. Mungkin tanpa sengaja makan malam bersama keluarga gitu rame ya, kemudian minum teh Chinese tea yang pekat, tanpa sadar asik ngobrol, minum lagi free flow kan soalnya. Kan nggak sadar ini kafein tinggi sehingga malam itu nggak bisa tidur. Nah malam itu nggak bisa tidur, dia mulai gelisah. Kok nggak bisa tidur ya, kok nggak bisa tidur sampai pagi. Kemudian di keesokan harinya mulai berpikir, aduh nanti malam bisa tidur nggak ya, nanti malam bisa tidur nggak ya, bener nggak bisa tidur lagi. Karena kepikiran itu. Karena kepikiran, gitu. Jadi banyak sekali yang bukannya tidak bisa tidur, tidak betul-betul tidak bisa tidur, tapi kebanyakan ya istilah supaya mudah dimengerti adalah terlalu tegang untuk tidur. Justru makin kita paksa kita mau tidur, malah makin susah. Padahal yang salah tuh adalah tadi ya perubahan polanya, karena bablas gitu ya dok ya. Udah biasa begadang, jadi besok-besoknya jadi begadang terus gitu ya dok. Itu pengaruh nggak sih dokter? Karena kan kita kalau nggak salah dulu kita sempat ngobrol ya. Orang tuh tidur ada jam maksimalnya gitu. Kalau udah 8 jam mau ditidurin lagi tuh juga nggak bakal bisa kan ya. Udah nggak bisa. Dan ini makanya kenapa kita juga mendorong supaya dari bayi ini sudah punya pola tidur yang sehat. Gitu. Jadi ada satu teman sejawat yang membawa putranya usia remaja dengan gangguan tidur. Setelah ditelusuri ternyata sejak bayi itu sudah polanya terganggu. Jadi dia dari sore sudah tidur, tengah malam orang tuanya kan dokter, baru pulang nih tengah malam dibangunkan, diajak main dulu 1 jam gitu kan, baru tidur gitu. Nah ini terbawa, buat dia. Terbawa hingga dewasa kan sayang. Jadi pola tidur harus sedini mungkin kita bangun. Nah ini yang juga sering jadi masalah kekinian nih dokter, ini penggunaan gadget atau gawai. Ini betul-betul jadi penyebab ya dok ya? Iya, faktor yang memperburuk ya. Jadi nggak bisa tidur terus main gadget, berusaha tidur lagi, nggak bisa tidur buka lagi. Jadi expose-nya terus menerus karena kan engaging kalau gadget itu terus misalkan scroll tanggung nggak ada batasnya kan ya, nggak ada batasnya. Betul. Nah tetapi ada faktor lain juga yang mempengaruhi mengenai gadget adalah cahaya biru, blue light. Blue light akan dibaca otak sebagai siang hari. Nah akibatnya terjadi pergeseran jam tidur. Nah ini masuk golongannya sudah ke circadian rhythm disorder. Jadi bukan cuma sekedar penggunaannya, betul-betul ada efek cahaya biru itu ya. Dan saat ini mulai muncul variasi dari sleep talking, yaitu sleep texting. Ya jadi tengah malam notifikasi belum benar tidur gitu, setengah tidur setengah sadar dia balas. Jadi ngigonya ngebalas orang atau karena bentuk komunikasi kita kan mulai bergeser dari verbal ke
texting. Jadi banyak sekarang sleep texting. Waduh. Kayaknya lucu ya, tapi ini menjadi bukti bahwa penelitian di Amerika bahwa sekitar 85% orang muda itu tidur bersama gadgetnya. Nggak usah orang Amerika, Dok, saya juga kok. Bahkan semua pemirsa mungkin juga gitu, kayak semua orang deh, Dok ya. Pasti di sebelahnya suami, sebelahnya lagi gadget deh tuh ya. Pasti udah ada di samping kita karena sebegitu mudanya, sebegitu ketergantungannya. Padahal tadi punya efek buruk ya pada akhirnya. Ada efeknya. Ya. Oke, tadi kan yang paling mudah mengganggu aktivitas kita di siang hari ya, Dok ya. Kalau efeknya lagi ke medis, kalau kita kurang tidur tuh ke badan apa tuh, Dok? Dalam jangka pendek ya sudah jelas penampilan sudah terganggu. Ya, 1 malam kurang tidur saja. Jadi ada penelitian di Inggris, jadi di British Medical Journal melakukan penelitian, orang difoto 2 kali, saat begadang sama saat cukup tidur. Kemudian diberikan ke responden sekitar 60-an orang awam, suruh lihat mana yang lebih menarik, yang lebih atraktif. 100% menjawab yang tidurnya cukup ini lebih atraktif. Jadi sesimpel itu. Nah, dalam jangka panjang efeknya adalah ke badan, ke semua, mulai dari gangguan hormonal, daya tahan tubuh, kemudian kualitas hidup, kemampuan otak, semua. Karena tadi peremajaan tercipta kalau kita tidur, dan daya tahan tubuh manusia hanya bekerja optimal pada saat tidur. Waduh, siapa yang lagi kurang tidur nih, mungkin sering sakit, mungkin karena kurang tidur ya, dokter ya. Persis. Nanti kita tahan ya, kita ngobrol lagi, karena menjadi penting kalau memang sudah mengalami masalah, nanti gimana nih penanganannya ya. Mungkin Anda ingin tanya langsung ke dokter, pengen cerita-cerita nih, aduh semalam sulit tidur nih dokter ya. Pengen ngobrol bisa telepon ya di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita jeda kembali sebentar, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati, pemirsa. Kita masih membahas seputar insomnia dan bagaimana bisa tidur nyenyak tanpa obat. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan kami, saya tunggu teleponnya ya di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami bisa kirim direct message di @bincangsehat.itv. Nanti pertanyaannya dijawab oleh Dr. Andreas Prasaja, RBSGT, Registered Polysomnographic Technologist, spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Nah, dokter, ini RPSGT Registered Polysomnographic nih, polysomnographic ini alat buat deteksi untuk tidur. Untuk pemeriksaan tidur. Jadi polysomnography dari kata poly banyak, somno adalah somnus tidur dan graphian itu adalah perekaman. Jadi artinya sebenarnya perekaman banyak fungsi tubuh secara sekaligus selama tidur. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru. Jadi perekaman otak, perekaman jantung, perekaman nafas hanya dilakukan continuously sepanjang malam selama tidur, itu bedanya. Oke, jadi ketahuan deh tuh aktivitas kita selama tidur di otak kita tuh apa yang terjadi gitu ya. Iya, itu sebabnya dari situlah kita tahu bahwa sebenarnya nih pada saat tidur otak kita 70% lebih aktif dibanding saat terjaga. Oh ya. Iya, makanya kalau orang bilang, "Dok, otak saya aktif sekali tidak bisa tidur," ya nggak mungkin. Karena pada saat tidur malah lebih aktif. Justru memang lebih aktif. Iya, karena kan terjadi untuk apa ya, memperbaiki sel-sel tubuh, mengeluarkan toksin, kemudian konsolidasi memori, kayak defiling, kemudian skill-skill yang dilakukan, yang dilatih, seperti main musik misalkan, itu semua dipoles pada saat tidur. Segitu pentingnya ternyata. Segitu pentingnya. Kalau tidur tidak penting, kita harus tanya pada Yang Maha Kuasa. Kenapa kita harus istirahat? Betul ya. Kita sudah diciptakan sepertiga waktu kita untuk tidur. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Kalau yang punya komputer nih ya, alat elektronik kan ada, kita bisa defrag gitu ya, dirapi-rapihin itu, ya itu fungsinya kalau kita lagi tidur. Itu. Jadi kalau tidur, kalau seperti komputer, seperti laptop, itu adalah ya kita lakukan perawatan defrag lah, apalah, kemudian dia masuk sleep gitu, gelap kan, ya itulah, tapi di dalam tetap aktif kan. Dan begitu bangun biasanya kalau buka laptop tuh, wah udah jadi lebih pinter tuh. Kita juga gitu ya, jadi Dok, otak ya? kita tuh pun seperti itu pada saat istirahat, tidak benar-benar istirahat, cuma sensorik terhadap lingkungan ini yang diblok.
sayangnya nih dokter, ada orang-orang nih yang kasihan nih dok ya, ingin tidur, tapi seperti ini kasusnya kita bacakan ya dok ya, dari @Reviliana Pramesti, akhir-akhir ini tugas saya numpuk dokter, jadi bikin saya tidak tidur. Gimana caranya bisa tetap fit pada pagi hari saat saya kuliah? Bukannya nggak mau tidur dok, tapi ada kerjaan, ada kuliah, ada tugas yang harus dibuat, biasanya gimana dok dokter? Jadi gini, kita harus mulai memprioritaskan tidur kita, kesehatan tidur kita, karena kantuk pada zaman modern ini orang tuh seperti penyakit, ngantuk tuh kayak penyakit, ya kan, yang harus dibasmi, harus diatasi. Padahal kantuk itu tidak bisa diatasi. Yang bisa kita lakukan, kita cegah. Tidur doang ya. Iya. Yang bisa dilakukan ya bayar tidurnya gitu ya. Ya, jadi kalau banyak tugas dan lain sebagainya ya pintar-pintar mengatur waktu. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi ini akan jadi sangat penting, misalkan kayak mahasiswa. Ya, kan banyak dulu yang sistem kejar semalam gitu ya. Yang besok mau ujian baru, wah belajar, begadang-begadang untuk belajar. Akibatnya apa? Tidak terjadi konsolidasi memori. Jadi semua yang dia pelajari ya blank, nggak ingat. Kemudian dalam kondisi mengantuk akan mengalami kesulitan berkonsentrasi dan kesulitan memahami pertanyaan. Benar-benar ya. Jadi yang paling baik ya mending tidur. Iya, belajarnya dulu-dulu lagi, kemarin-kemarin dipersiapkan, malam sebelum besoknya ujian tidur dulu deh. Tidur itu dulu. Paling penting, baru bisa ting gitu ya di otaknya kemudian. Jadi memang mengolah waktu ya tadi yang paling penting. Iya. Tapi kalau bayar tidur boleh nggak sih dok? Misalnya malam ini memang gini, begadang, siangnya tidur gitu boleh? Silakan, tentu dengan adanya tidur siang, bayar utang tidur, tentu akan lebih baik daripada tidak ada tidur. Sama sekali. Tetapi peringatannya adalah apakah bisa lunas? Nggak akan. Karena pola tidur di siang hari dan di malam hari akan jauh berbeda. Di malam hari satu siklus tidur ringan, sedang, dalam, mimpi itu baru tercapai setelah 2 jam. Sedangkan di siang hari hanya sekitar 15 menit, 20 menit. Betul. Ya, makanya ada mitosnya orang bilang, saya nggak penting durasi tidur, yang penting kualitasnya aja. Nah, dari situ awal mulanya. Karena tadi tidur ada beberapa tahapan yang tadi bisa dicapai kalau tidurnya panjang ya dok ya. Kalau tidurnya sebentar doang yang nggak bisa tercapai. Nah, kalau seperti yang diceritakan tadi kasusnya, ini rentan terjadi penyakit tidur yang namanya Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome, BISS. Jadi karena tugas, karena pekerjaan dia mengorbankan waktu tidur sehingga ya terbentuk pola tidur yang bergeser. Dan kemudian di pagi hari, di siang hari dia tidak bisa berfungsi normal. Ya akhirnya dalam meeting jadinya absent minded gitu ya, jadinya ceroboh, mudah membuat kesalahan-kesalahan yang kayaknya sederhana tapi kan seringkali fatal ya. Sering marah-marah juga biasa orang ngantuk ya dok ya. Ya secara emosional juga nggak stabil, padahal sekarang pekerjaan apa sih yang bisa dilakukan solo sendirian? Semua kan teamwork. Dalam teamwork kita perlu apa ya? Emosi yang baik, yang stabil, konsentrasi yang baik. Jadi semua skill profesional kita saat ini itu sebenarnya cuma dibangun saat tidur. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi jangan pandang remeh kesulitan tidur atau kurang tidur. Sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Belum ada. Kafein bikin melek, bikin seolah semangat, tapi otak yang sudah lelah tetap akan lelah. Walaupun kelihatannya kita berdebar, siapa aja kelihatannya semangat, tapi kan otaknya mesti harus itu yang justru yang harus digunakan untuk kerja ya, nanti itu yang nggak bisa digantikan. Baik dokter. Nah kadang-kadang nih kalau tidur, kesulitan tidur, orang kemudian minum obat yang dijual bebas dokter. Boleh nggak sih dokter? Silahkan, buat pertolongan pertama silahkan. Nggak kenapa-napa ya? Nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai berkepanjangan, jangan sampai terus-terusan. Jadi ada caranya sebenarnya ya. Seperti tadi sudah dibahas, nomor 1 kesalahan insomniac, orang yang tidak bisa tidur adalah berusaha tidur. Maksain tidur, tegang, nggak mau lihat apa-apa, nggak mau denger apa-apa. Yang ada makin tegang, makin sulit tidur, makin frustasi, makin tidak bisa tidur. Jadi sekali waktu tidak bisa tidur, nomor 1 apa yang harus dilakukan? Keluar dari kamar. Justru keluar? Keluar dulu, ganti suasana dong. Ya dong. Jadi nggak bisa tidur nih, ya rapikan sedikit tempat tidur, keluar, kemudian ganti suasana, aktivitas sebentar. Boleh tuh minum over the counter drug gitu ya, obat-obat yang bikin ngantuk yang bisa dijual bebas itu, minum, tapi kembali ke kamar,
jangan langsung tidur. Oke. Kan kembali ke kamar, lihat tempat tidurnya udah rapi, udah licin gitu kan, enak ya. Nah, jangan langsung mau tidur, relaxing dulu. Dengar musik, baca, apapun deh yang disenangi, supaya memberi waktu untuk obatnya kerja kan. Dan suasana hatinya juga jadi nyaman. Sudah relax, obatnya kerja bikin ngantuk, baru tidur. Jadi nggak berkepanjangan. Kuncinya tuh jangan makin memaksakan diri, buru-buru tidur deh ya. Harus ambil waktu, tahan dulu, santai-santai. Nanti lama-lama ketiduran biasanya gitu ya dokter ya. Tapi hati-hati kalau hobinya ngemil. Oh iya benar. Mesti makan dulu, nanti mana kotor di ranjang. Wah, kotor juga di dalam perut ya dok ya. Nanti ngobrol lagi ya dok mengenai behavior ini ya, karena ini yang perlu diciptakan. Ada orang yang suka pakai wangi-wangian atau mungkin musik. Nanti kita bahas satu-satu ya dok ya. Tapi bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter ya, Anda boleh telepon lo ya di 021 290 32644 atau mungkin melalui akun Instagram kami di @bincangsehatida_itv. Kita harus jeda kembali sebentar, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar insomnia dan bagaimana bisa tidur nyenyak tanpa obat. Apabila Anda punya pertanyaan, masih ditunggu teleponnya di 021 290 32644 atau di akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita lanjut ngobrol lagi dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist, spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Dokter, tadi kalau insomnia ini kan sebenarnya gejala, kita punya penyakit tidur lainnya gitu ya. Tapi kalau sudah merasakan nih, aduh sulit tidur, tadi sampai mengganggu aktivitas kita di siang hari, kalau pergi ke dokter, biasanya pemeriksaannya dulu seperti apa nih dok? Tentu saja dari wawancara terlebih dahulu ya, seperti apa sih gangguannya, yang dirasakan bagaimana, jadwalnya bagaimana. Nah kalau untuk kasus insomnia, yang paling penting adalah jadwal tidur. Jadi biasanya saya akan bawakan sebuah form gitu untuk diisi. Jadwal tidurnya bagaimana sehari-hari, jam berapa naik tempat tidur, jam berapa tidur, jam berapa bangun dan lain sebagainya, selama at least 2 minggu. Jadi bikin diary ya dok ya. Nah dari wawancara itu juga kadang ditemukan ternyata insomnianya karena restless leg syndrome misalkan. Ini khas sekali dari wawancara aja udah ketahuan. Jadi ada rasa tidak nyaman pada kaki yang menyebabkan dia sulit tidur, entah kesemutan, sakit, pegel apa. Ini khas sekali. Mau tidur nggak enak, dan hanya bisa enak kalau dia gerak-gerakan, pijet-pijet, jalan-jalan dulu. Mau tidur lagi nggak enak lagi. Ini khas. Sering ya. Nah, dokter cerita nih saya langsung keinget, tapi saya juga pernah gitu ngalamin hal itu. Gangguan-gangguan seperti ini kan sebenarnya bukan insomnia biasa, dan pengobatannya juga akan sangat berbeda. Ya bisa aja cuma disebabkan karena kurang zat besi, kurang vitamin asam folat misalkan. Ini kan dengan mudah bisa diatasi sebenarnya. Kalau yang lebih sulit-sulit itu kan misalkan karena sudah ada gangguan ginjal, ya kan, ada karena diabetes dan lain sebagainya. Memang ini faktor penyulit. Jadi dari wawancara dulu nih udah ketahuan banyak. Ya. Nah, kemudian kalau ada restless leg syndrome, kita curiga kakinya suka goyang-goyang, ini akan mengganggu kualitas tidur, baru kita periksakan tuh. Ya, pemeriksaan tidur, polisomnografi di laboratorium tidur, ya banyak tempel-tempel kabel, kita suruh tidur. Nah, kemudian kalau kecurigaannya juga malam sulit tidur, di siang hari tapi malah ngantuk terus, malah nggak terkontrol, ada sleep attack gitu kan. Tapi di malam benar-benar dia nggak bisa pulas. Sekalinya dia mau tidur, kemudian mengalami ketindihan, ya kan, sering tuh. Nah, ini saya harus curiga ke arah narkolepsi. Nah, ini pemeriksaannya khusus lagi. Jadi nginep 1 malam sampai pagi sampai sore, dilanjutkan dengan multiple sleep latency test di laboratorium tidur. Jadi orang kita suruh tidur siang. Ayo tidur. Kita lihat waktunya, gelombang otaknya. Ayo bangun. Berapa waktu kemudian ayo tidur lagi selama sebanyak 5 kali sampai sore. Jadi beragam tergantung dari gangguannya. Tapi kalau insomnia yang karena perilaku, biasanya malah saya tidak sarankan untuk polisomnografi terlebih dahulu. Kalau sudah bagus, sudah enak, untuk evaluasi baru kita
minta periksa polisomnografi, kita lihat benar kualitas tidurnya gimana, kan semua jadi terukur. Oke, baik. Ini ada treatmentnya, cognitive and behavioral treatment. Sebelum kita ngobrol, angkat telepon dulu sebentar ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ayu di Bogor. Ibu Ayu di Bogor, mau tanya apa nih ke dokter? Iya, gini. Aku kan saat ini lagi memang nggak kerja nih dok. Waktu tidur tuh kayaknya kadang tidur bisa sampai jam 3, jam 4. Padahal nggak main HP, cuman kadang bengong gitu aja. Itu tetap aja nggak bisa tidur sampai jam 3, jam 4 gitu dok. Itu kenapa ya penyebabnya? Apa karena pola hidup, apa karena pola makan juga gitu. Oke, usianya berapa Bu Ayu? Usianya saya 27. 27. Ada yang mau ditanyakan dok? Cukup, Sudah cukup. Udah punya anak mungkin Ibu? Belum. Belum ya, baik. Kita coba jawab ya dok ya. Terima kasih teleponnya Ibu Ayu. Usianya 27 tahun, lagi nggak kerja. Ini sulit sekali tidur. Usia sampai jam 3, jam 4 baru bisa tidur dokter. Ini kenapa penyebabnya? Ini kemungkinan saja ya, memang ada beberapa kemungkinan, tapi ini kemungkinan saja yang paling sering dugaan saya adalah kurang aktivitas. Jadi untuk tidur kan perlu rileks, perlu nyaman, ya nggak? Tapi kalau seharian sudah rileks, nyaman, nggak ngapa-ngapain, malam hari mau rileks gimana lagi, agak sulit ya. Sehingga ini juga sering terjadi pada orang yang pensiunan gitu kan. Kemudian yang biasa stresnya tinggi, tiba-tiba nggak ada stres. Nggak ada stres juga bikin nggak bisa tidur loh. Jadi untuk sembuh, saran saya justru ada aktivitas. Walaupun tidak bekerja, siang hari kita harus ada aktivitas. Jadi manusia ini kan manusia makhluk irama. Jadi harus ada iramanya. Bedakan siang dan malam. Saya selalu mengatakan ini pada pasien-pasien saya, bedakan siang dan malam. Apa yang dibedakan? Lingkungan. Ya, lingkungan tidur, lingkungan aktivitas harus berbeda. Jadi pagi hari aktivitas di luar gitu kan. Kalau memang di sekitar rumah saja ya lingkungannya, ruangannya jangan di kamar terus-menerus. Misalkan pada orang lanjut usia sudah tidak banyak bergerak gitu ya, tetap harus di luar. Harus dibedakan. Jangan di kamar aja. Ya, lingkungan ini sangat penting. Kedua, cahaya. Ya, jangan siang hari gelap-gelapan, malam malah terang. Ini akan kacau. Ini di bayi juga efek ya dok ya kan. Jadi siang hari ini harus terang, buka semua, ada waktu di luarnya ya kan. Kemudian di malam hari tidur tentu cenderung redup, bukannya gelap sama sekali, cenderung redup. Dan yang ketiga yang sering orang lupa adalah aktivitas. Ya, jadi iramanya siang hari cepat, tek 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 tek. Mulai sore matahari tenggelam mulai diperlambat, malam hari menjelang tidur relaksasi. Dan enak tidurnya. Oke, jadi memang jawabannya untuk Bu Ayu cari aktivitas di siang hari. Cari aktivitas di siang hari dan lihat malam. Kalau memang baru bisa tidur sekitar jam 3, ya udah saran saya adalah tidurlah jam 3. Tapi sampai waktu mendekati jam 3 jangan di kamar. Aktivitas di luar nih, nonton TV apa silahkan bebas. Sekitar jam 2, setengah 3 baru masuk kamar, relaksasi dulu sehingga jam 3 bisa tidur. Oke, nanti bangunnya harus sesuai 8 jam atau lebih pagi? Bangunnya nggak usah diatur, sebangunnya aja. Ya, nanti perlahan-lahan jam tidurnya baru dimajukan. Oke, jadi jangan dipaksa tadi. Jangan dipaksa. Diikuti aja dulu pelan-pelan, nanti diubah pelan-pelan. Ingin tahu bagaimana cara kita lanjutkan terus ya obrolannya sama dokter, nanti Ibu Ayu bisa dapat jawabannya nih. Nah, ini salah satu jawabannya dengan cognitive dan behavioral treatment. Ini bentuk treatmentnya seperti apa sih dok? Sebenarnya cognitive and behavioral therapy for insomnia, kita tinggal mengatur perilaku tidur, mengatur mindsetnya. Cuma kalau di Indonesia memang yang saya lakukan adalah saya modifikasi sedikit karena orang Indonesia tidak bisa hanya disuruh begini gitu kan. Biasanya mau curhat dulu. Pengen curhat dulu. Nah, perilaku tidur yang baik tentu saja sederhana sebenarnya. Relaksasi sebelum tidur ini sangat penting. Ya, ini yang harus dilakukan. Dan seperti tadi, ikuti jamnya. Iramanya, jam berapa saya biasa tidur, jam berapa saya merasa nyaman untuk tidur. Jadi targetnya adalah nyaman, bukan untuk tidur. Oke. Targetnya nyaman. Biasanya kan kita tahu ya jam berapa kita tidur tuh udah ada polanya ini, gitu ya. Tidur jam 3, ya udah silakan jam 3 saja. Tetapi sebelum tidur persiapkan tidur terlebih dahulu. Ya, selelah apapun, secapek apapun, biasakan punya persiapan tidur. Ritual persiapan tidur berupa
relaksasi. Baik, nanti dok kita bahas ya relaksasi yang bisa dilakukan apa sikat gigi atau baca buku ya, nanti kita lanjutkan dengan dokter. Apabila Anda punya pertanyaan masih ada kesempatan di 0212903244 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Sebelum jeda saya punya tips kebiasaan yang dapat dilakukan untuk tidur berkualitas. Ini dia. Pemirsa Bincang Sehati, tidur pada malam hari sangat penting untuk kita. Tidur yang berkualitas akan meningkatkan sistem imun, produktivitas, dan konsentrasi. Hal ini diperlukan untuk menjalani kegiatan sehari-hari kita. Berikut beberapa kebiasaan yang dapat dilakukan untuk dapat tidur berkualitas. Berpikir positif. Hindari memikirkan hal negatif ketika ingin tidur. Hal tersebut akan membuat kita terjaga lebih lama. Memikirkan hal-hal negatif akan memunculkan stres. Oleh karena itu, cobalah berlatih mengelola stres. Buat kamar tidur senyaman mungkin. Pastikan suasana kamar cocok untuk tidur. Suasana yang gelap atau remang akan membuat kita lebih cepat merasakan kantuk. Pastikan juga suhu ruangan tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Kafein dan nikotin mempunyai stimulan untuk mencegah rasa kantuk datang. Bila dikonsumsi pada malam hari, tentunya kualitas tidur kita akan terganggu. Sedangkan minuman beralkohol dapat membuat kita terbangun di malam hari. Beberapa jenis olahraga dapat meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu, antara lain berlari, bersepeda, dan berenang. Beberapa penelitian bahkan membuktikan bahwa olahraga tersebut dapat mencegah insomnia. Namun, hal yang perlu diingat adalah hindari berolahraga 4 jam sebelum waktu tidur. Ketika rileks, kita akan lebih mudah merasakan kantuk. Cobalah beberapa aktivitas yang dipercaya dapat membuat rileks. Misalnya membaca buku, mendengarkan lagu, dan mandi dengan air hangat. Ada masih di Bincang Sehati pemirsa, kita masih membahas seputar insomnia dan bagaimana bisa tidur nyenyak tanpa obat. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di telepon di 0212903244 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist, spesialis kesehatan tidur dari Mitra Keluarga Kemayoran. Dokter, tadi sebelum jeda ada tips kesehatan tuh ya, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan sebelum tidur. Ini bisa dilakukan untuk relaksasi tadi, dok? Betul sekali. Jadi sebenarnya gini ya, yang penting ada ritual persiapan tidur. Yang intinya memang relaksasi. Ya, jadi targetnya tuh di relaksnya, bukan di tidurnya. Okay. Karena kalau targetnya tidur susah. Jadi targetnya di relax. Nah, sebenarnya benang merahnya, formulanya untuk relax, untuk nyaman adalah lakukan aktivitas yang menyenangkan tapi menenangkan. Oke. Jadi masing-masing orang juga beda-beda dong. Beda-beda. Ya? Tergantung kan yang menyenangkan buat dia apa kan ya. Seperti kalau zaman dulu ya, mitosnya adalah minum susu hangat tidurnya enak. Ya tergantung. Kalau suka, kalau suka minum pelan-pelan, nyaman, tidurnya enak. Nah, kalau nggak suka minum susu aja tutup hidung. Ya gimana sakit bisa perut tidur? lagi ada ya kan, nggak boleh jadi sembarangan. lakukan aktivitas yang menyenangkan tapi menenangkan, yang kita suka. Ya, bisa baca, dengar musik, meditasi, latihan pernafasan, aromaterapi, atau bikin spa sendiri di rumah. Ya kenapa tidak perawatan diri dulu gitu kan? Tapi benar-benar dinikmati me time. Karena manusia modern kesalahannya satu, membuat kamar tidur senyaman mungkin, tapi nyamannya untuk aktivitas bukan untuk tidur. Ya. Ada home theater, TV paling besar di kamar, wifi paling kencang di kamar, semua di kamar. Ini kebiasaan yang tidak sehat sebenarnya. Kemudian kesalahan kedua adalah ya segala aktivitas ya dilakukan di kamar akhirnya. Betul. Padahal, jadi nggak ada bedanya tadi. Nggak ada bedanya. Aktivitas sama tempat istirahat. Kan beda kalau misalkan dekat waktu tidur kita masuk kamar, baru masuk kamar, lihat kamarnya sejuk rasanya, tempat tidurnya rapi, licin, musiknya santai. Nah, langsung deh timbul mood tidurnya tadi ya. Kita tahan sebentar, angkat telepon lagi dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ya, dengan Bu Ratna. Bu Ratna di mana, Bu Ratna?
Di Tangerang. Di Tangerang. Mau tanya apa nih ke dokter? Silakan langsung, Bu. Iya, siang dokter. Siang. Saya tadi udah dengerin penjelasan dokter di depan. Itu saya merasa bahwa saya memang agak sulit tidur, dok, gitu ya. Apakah memang ada pengaruh dari umur ya, dok? Mungkin dari umur berapa tidur kita mulai berkurang berapa jam? Apa pengaruh ada dari hormon? Kebetulan umur saya sudah 40 lebih, dok. Mendekati 50. Terus yang tadi dokter jelaskan itu kalau mau tidur itu kaki saya memang pegel gitu, dok. Jadi kayak kalau mau tidur tuh saya pijet-pijet dulu kaki gitu ya. Tapi kan tiap hari kalau pijet-pijet dulu juga kayaknya pegel juga gitu, dok. Iya. Itu jadi mesti ada mungkin nutrisi apa yang harus saya konsumsi, atau mungkin ada hal lain yang bisa buat bisa bikin kita jadi bisa deep sleep gitu ya, dok. Karena untuk deep sleep tuh kayaknya susah banget gitu. Kalau saya lihat suami saya tuh misalnya naik keranjang gitu ya, saya duluan, suami belakangan. Nanti yang udah tidur dia duluan, saya masih belum bisa tidur gitu loh, dok. Bingung saya aja. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, dok? Iya, itu aja, dok. Ya udah Cukup ya. Cukup kita coba jawab ya, Ibu Ratna. Terima kasih teleponnya. Nah, masalah gender nih kadang-kadang, dok. Kadang-kadang saya juga gitu loh, dok. Suami saya tuh gampang banget tidurnya. Tapi kalau perempuan mungkin tadi masuk usia menopause begitu ya. Ini ada pengaruh dari hormonal juga ya, dok? Pasti. Jadi semua faktornya berperan ya. Mulai dari mungkin ada kurang zat tertentu, mungkin faktor hormonal ya, dan faktor kebiasaan tidur. Ya banyak hal. Dan satu yang harus saya ingatkan, gangguan tidur tidak hanya insomnia. Jadi kalau lihat pasangannya cepat tidur, jangan juga iri, karena kan kategorinya ada hypersomnia juga. Ya, dari nempel bantal mau tidur itu normal kan 10 sampai 20 menit. Kalau lebih cepat jangan-jangan hypersomnia, kantuk berlebihan. Kita juga harus waspada. Pelor namanya, dok. Nah, ada penyakit-penyakit lainnya, apalagi mendengkur. Ini sangat berbahaya untuk kesehatan jantung. Nah, kalau ya nggak usah iri, intinya seperti itu. Ya biarkan aja, mau tidur duluan ya tidur duluan ya. Kita yang kita tahu kita tidur lebih late ya nikmati aja. Justru manusia modern ini kan biasa, apalagi sibuk gitu kan, biasa sibuk maunya begitu udah waktu tidur langsung tidur. Ya nggak bisa. Ambil waktu untuk me time dulu, relaksasi dulu. Justru kesempatan suami udah tidur duluan, nah waktu untuk memanjakan diri sendiri kan, entah hanya membaca, perawatan tubuh dan lain sebagainya yang membantu untuk rileks ya, ini akan membantu tidur. Nah, kalau untuk kaki restless leg syndrome kita harus periksa terlebih dahulu, karena kemungkinannya memang kurang asam folat, kurang zat besi. Ini kan kita harus lihat ada riwayat anemia atau tidak. Nah, biasanya saya akan periksakan juga fungsi ginjal, karena salah satunya adalah urium kreatinin yang terlalu tinggi, fungsi ginjal yang menurun, atau adakah diabetes, karena salah satu komplikasinya adalah gangguan pada syaraf kaki. Jadi restless leg syndrome ini masalahnya pada syaraf kaki. Nah, penyebabnya ini kita harus lihat dulu. Kalau tidak ada penyebabnya ya kita langsung ke pengobatan juga bisa. Gitu kan? Ibu periksanya ke dokter kesehatan tidur atau boleh ke penyakit dalam dulu, dok? Iya, ke saya aja langsung, karena pemeriksaannya saya lebih terarah ya untuk apa-apa yang harus diperiksakan darahnya ya kan. Dari situ kita baru mulai perawatannya lebih terarah juga. Karena memang ada kesulitan tidur tadi, jadi boleh langsung ke dokter ya. Baik, semoga cukup menjawab Ibu Ratna ya. Jangan iri sama suaminya, boleh datang ke dokter Andreas, nanti bisa lalapnya sama-sama ya Bu Ratna ya. Semoga cukup menjawab. Baik dokter, kita jawab dari direct message ya. Ini dari @labora_veronica. Ini pertanyaannya, akhir-akhir ini saya sulit tidur. Semalam juga rasanya nggak cukup tidur nih, dok. Paginya saya tidur jam 6 sampai 10 pagi. Namun waktu bangun juga nggak merasa segar. Apakah ini karena tidur siang saya yang berlebihan, makanya malamnya sulit tidur? Jadi begini, tidak ada. Jadi tidur siang sebenarnya tidak akan mempengaruhi tidur di malam hari. Nggak akan. Jadi tenang aja. Nah, tetapi tidur siangnya jam berapa dan berapa banyak. Ya kalau tidurnya jam 5 sore, jam 6 sore tentu akan mengganggu tidur di malam hari. Tapi kalau tidur siang yang baik kan setelah jam makan siang lah, itu yang paling baik tuh. Waktu tidur siang tuh nggak akan mengganggu tidur di malam hari kok. Ya, dan kita harus lihat usianya berapa dan sesuaikan tidur dengan irama sirkadian kita. Ini yang agak sulit, karena
manusia modern mempunyai lebih condong mengikuti jadwal aktivitas sosial dan pekerjaan dibanding mengikuti irama tidurnya, irama badannya. Padahal kalau kita mengikuti irama circadian kita aktivitas produktivitas kita akan jauh lebih baik. Betul. Ya kalau kita tahu, ya biasanya nih, misalkan sebuah perusahaan di bidang kreatif pagi brainstorming dulu gitu, cari ide baru, ya percuma. Ya kalau pegawainya masih usia muda gitu 20-an disuruh brainstorming jam 8, setengah 9 itu masih blank otaknya. Betul. Tapi di atas jam 10, nah ini baru ideal. Nah kemudian perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang meeting gitu jam setengah 2 siang gitu kan. Apalagi meeting-meeting penting yang potensi konflik, udah pasti berantem jam segitu sih. Habis makan, iya ngantuk, disuruh ada perbedaan pendapat, terpicu langsung pak. Oke, jadi memang kita tuh ada jam-jamnya ya dok, jam biologis tubuh kita. Jadi untuk produktivitas sesuaikan, ya makanya seperti kemarin saya diundang sebuah perusahaan untuk bicara tentang kesehatan tidur, ini untuk produktivitasnya. Jadi jangan pandang tidur itu sebagai kemalasan. Kebalik, dengan memperhatikan kesehatan tidur, ini justru akan meningkatkan produktivitas. Baik, jadi memang kita harus tadi ya bisa prioritaskan waktu kita tidur ini, jangan dijadikan bukan sebagai prioritas, justru karena manfaatnya banyak. Tadi bisa bikin tidur siang aktivitas kita di siang hari bagus, jangan sampai kita kurang-kurangin atau diganti-ganti jamnya ya. Baik, ini PR nih untuk kita semua yang masih sering nantilah tidur ya, yang penting kerja duluan, tidur ini penting kemudian ya. Terakhir dokter, ada tips apa nih secara singkat yang bisa diberikan supaya kita terbebas dari insomnia dan tadi bisa tidur nyenyak tanpa obat? Jadi begini, yang pertama, yang utama adalah perhatikan kesehatan tidur kita, perhatikan irama sirkadian kita, ya, perhatikan jam biologis kita, jam berapa saya ideal untuk tidur, itu diikuti terlebih dahulu. Kalau memang jam biologisnya tidurnya larut, jam 1, jam 2, ya mau nggak mau diikuti terlebih dahulu daripada kita sulit, ya kan, nanti perlahan-lahan baru dimajukan, itu akan baik. Nah, kita majukannya bagaimana? Biasakan punya ritual persiapan tidur yang intinya lakukan aktivitas yang menyenangkan tapi menenangkan. Hindari kafein sekitar 12 jam sebelum tidur, olahraga sekitar 4 jam sebelum tidur, tapi perhatikan olahraganya jangan yang dipaksakan juga. Olahraga di sore hari, di malam hari harus yang sifatnya rekreasional, sehingga bikin kita rileks, melepaskan stres. Oke, baik. Jadi bisa dilakukan tadi ya, tipsnya rileks, tidur jangan dipaksakan supaya bisa nyaman, paginya juga aktivitas lebih baik. Terima kasih dokter ya, kapan-kapan datang lagi ya ke Bincang Sehati. Jangan lama-lama, nanti kita ngobrol masalah tidur lainnya ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga tadi jadi informasi berguna bagi Anda. Kami tunggu kritik sarannya di SMS 08898105.000 atau di Facebook kami Bincang Sehati Diet TV atau di akun Instagram kami @bincang sehati diet TV. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you dokter.